warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinti Maulani Kamil, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga LPTK Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih. Globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. Bisa berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran sosial. Sudah sarapan sebelumnya? Sudah, ada yang belum tentunya. Kalau yang sudah, agar kondisinya lebih fit lagi sehingga materi yang disampaikan pada hari ini bisa fokus dan nantinya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum dimulai, Ibu minta kalian untuk berdiri. Silakan periksa pakaiannya, apakah sudah rapi atau belum. Silakan berdiri semuanya. Periksa kerapihan pakaian dan kebersihan lingkungan. Sudah rapi ya? Lingkungan sekitarnya ada sampah atau tidak? Oke, kalau sudah rapi dan sudah bersih, silakan boleh duduk kembali. Agar belajarnya bisa mendapatkan keberkahan dan bisa menjadi faedah untuk kalian semua, sebelum pembelajaran dimulai, silakan memimpin doa. Ketua kelasnya boleh? Iya, berdoa mulai. Doa kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang masuk? Kenapa? Sakit. Sudah doakan ya, semoga Rafi bisa sehat kembali agar bisa belajar di membahas materi yang sudah diberikan. Membahas mengenai perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Ada yang tahu tidak? Atau yang masih ingat perubahan sosial itu apa sih? Jadi Perkenalkan, nama saya Chelsea Valentina dari kelas 12 IPA 3. Saya ingin menjelaskan apa itu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan lembaga sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, perubahan individu dan kelompoknya. gimana tuh? Bukan untuk Chelsea. Perubahan sosial yang dibahas minggu lalu mengenai perubahan dalam lembaga sosial masyarakat. Mempengaruhi apa tadi? Nilai, sikap, ya, dan tingkah laku baik individu maupun kelompoknya. Dan tujuannya dari pembelajaran hari ini yaitu memahami globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. Yang selanjutnya mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial akibat perubahan sosial tingkat lokal atau komunitas disebabkan globalisasi. Yang ketiga, menjelaskan globalisasi dan dampaknya yang ada di masyarakat. Yang keempat, mengidentifikasi strategi dan berbagai pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Adapun pembelajarannya, pada pembelajaran pada hari ini yaitu PJBL ya, Project Based Learning, di mana kita membuat satu produk kemarin itu sudah sosialisasikan berbentuk scrapbook yang nantinya akan kalian analisa LKPD-nya, kemudian kalian tuangkan dalam scrapbook tersebut, produk tersebut yang sudah Ibu beritahu ya minggu lalu. Ada gambar apa ini? Smartphone. Punya semuanya smartphone? Sekarang smartphone sudah menjadi kebutuhan ya. Jadi kalian terkadang kalau ketinggalan smartphone itu rasanya ada yang kurang, benar nggak? Ya, karena apa? Karena kemajuan teknologi juga secara tidak langsung mempengaruhi gaya hidup kalian. Kalau zaman dulu ketika ibu sekolah itu, apa yang namanya ini? Masih ada telepon koin. Dia tahu nggak telepon koin? Tahu?
Lihat gimana? Pernah yang secara langsung? Tapi udah karakter ya, karena sudah lama banget itu udah nggak zaman kalau sekarang. Jadi sekarang itu ada smartphone semua anak, bahkan dari yang muda, yang tua itu punya smartphone ya, sudah canggih. Terus ada gambar apa lagi nih? Anak-anak di pedesaan lagi ya? Berarti teknologi sudah masuk ke daerah pedesaan. Berpengaruh positif tidak? Ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif. Pengaruh positifnya kita bisa mengakses informasi ya dari laptop tersebut. Kalau negatifnya, jika tidak dikontrol, mempengaruhi budaya, kemudian juga bisa melihat hal-hal yang tidak baik atau bukan usianya. Nah, di smartphone dan laptop kita juga ada beberapa aplikasi. Ini apa ini? Siapa yang punya TikTok angkat tangannya? Wah, banyak semuanya ya. Hampir seluruh masyarakat dunia memiliki TikTok. Berapa persen ya? Di pedesaan juga sekarang juga banyak TikTokers ya. Di sini ada nggak yang followernya banyak? Dan yang punya konten yang followernya sudah ribuan. Nah, TikTok. Di TikTok bisa apa? Di TikTok bisa Ya, saya kasih konten, musik ya, dance. Kita sekarang banyak dance yang saya TikTok mulai dari anak sekolah, ibu-ibu rumah tangga, pejabat juga ada yang joget TikTok, ya kan? Iya, karena trennya sekarang memang lagi berkembang TikTok. Terus di sini ada gambar Facebook, punya Facebook. Udah ada sekarang ya, kalian ada ini Instagram ya, sekarang ya, kalau dulu Facebook. Di Facebook orang yang luar bisa kenal nggak sama kita? Bisa. Kalau kita setting untuk publik ya, orang bisa lihat, aktivitas kita bisa lihat. Tapi ada dampak negatifnya nggak? Menurut kalian? Ada. Apa dampak negatifnya? Hoaxnya cepat. Terus karena dunia maya kita tidak tahu fotonya gampang nih. Ketika ketemu, apa beda ya? Karena banyak aplikasi supaya kita terlihat cantik, ganteng ya di kamera, padahal aslinya tidak seperti itu. Jadi itu kita ya, dari itu dampak negatifnya. Banyak juga penipuan orang luar negeri menipu warga negara Indonesia, pinjam duit lah, kemudian motornya diambil ya, atau perampasan pencurian yang akhirnya merujuk pada tindakan kriminal. Ada juga di sini YouTube. Di YouTube kita bisa belajar. Benar nggak? Kalau ada pengen bisa nggak kalian buka? Bisa mendapatkan WA group 53 di share. Kalau enggak tanya jawab di WhatsApp ya. Jadi memang canggih sekarang ini teknologi ini merupakan dampak dari globalisasi global dan dunia. Kalian bayangkan ini. Menonton video globalisasi budaya. Korean Wave atau Global Korea membuat genre musik Korean pop atau K-pop digemari oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana hal ini mempengaruhi musik dan tren di tanah air? Genre Korean pop ini mulai berinvasi Indonesia sejak tahun 2012. Kala itu, lagu yang sangat bombastis adalah Gangnam Style yang dibawakan oleh salah satu rapper Korea Selatan. Gerakan dalam video klip lagu ini jadi tren di masyarakat Indonesia. Pengaruh K-pop tak terlepas dari Hallyu atau Korean Wave, di mana masyarakat banyak mengonsumsi drama Korea dan produksi Korea. Dua hal inilah yang tak dapat terpisahkan. Beberapa negara dari Jakarta, Frans Sapana melihat genre musik K-pop ini belum mempengaruhi gaya musik di Indonesia, namun telah merajai gaya masyarakat. Di permukaan belum mendalam dan belum tren, belum tren. Artinya sifatnya bisa cukup membaca, tapi bisa tidak terlalu lama juga. Nantinya akan berganti dengan pengaruh lain yang sebagai baru. Itu cuma pengamatan saya. Tetapi yang lebih ahli memang penggunaannya sangat banyak dan limitan. Sementara pengamat budaya pop Budi Suwarna mengakui genre musik K-pop sudah menguasai tren di Indonesia. Dalam budaya pop yang kita bukan hanya musik tetapi gaya hidup yang lain.
karena kita harus lihat dari ini bukan hanya membawa musik ya, bukan hanya memanjangkan telinga dan juga tapi dia juga sekaligus menjadi hiburan untuk mulai lain, mulai dari kosmetik, bahkan makanan, terus pakaian. Kami berkesempatan mewawancarai fandom atau penggemar musik K-pop di Indonesia untuk mengetahui sejauh mana pengaruh global Korea ini terhadap mereka. Pascal Visuari, ibu satu laki mengelola keuangannya untuk dapat menyaksikan artis K-pop yang beraksi di panggung. Belajar satu akun khusus untuk nonton konser, jadi setiap bulan aku ngisiin uang untuk misalnya tiba-tiba nanti band kesukaan aku akan manggung, aku bisa nonton gitu. Jadi itu aku udah izin juga kalau aku harus punya itu, makanya dengan darurat konser K-pop ya, jadi jangan bilang dulu. Pengalaman menarik, Desi Paling, salah satu karyawati perusahaan swasta menanamkan dirinya ARMY. Ia menerapkan gaya hidup seperti yang dilakukan oleh boyband asal Korea, BTS. Menurut hal yang sama sih dengan demo kalau gitu itu pemerintah gitu kan. Tapi ada satu hal yang lain kayak teknis juga kayak payback ya sebenarnya itu bang payback. Jadi kayak gini, kalian tahu kan berarti budaya Korea masuk ke bukan berarti nih yang tahu Blackpink ya, apa lagi Korea BTS, EXO, ya banyak. Nah dari sini kita bisa melihat apa? Gaya pakaian, musik, tadi ada apa lagi? Tarian ya, Gangnam Style yang dulu 2012 sempat booming di Indonesia. Tentunya secara tidak langsung budaya masih masuk ke Indonesia. Kalau kita tidak ada filter, yang ada nanti budaya sendiri terus oleh budaya luar. Ya. Pengaruh tersebut dikarenakan apa? Masuknya budaya. Dampak dari globalisasi. Di zaman sekarang ini, semua serba mudah. Hal-hal yang jauh terasa lebih dekat, mudah, dan cepat untuk dilakukan. Mulai dari belajar, nonton film, video call sama saudara di luar kota, dan masih banyak lagi. Itu semua karena teknologi. Ya, teknologi tidak hanya mempersingkat ruang, tetapi juga waktu. Globalisasi yang tanpa disadari telah mengubah kehidupan kita. Jika berbicara globalisasi, sepertinya kata-kata ini sudah sering kita dengar dan dibahas banyak orang ya. Tapi, coba kita mulai dulu deh. Apa sih globalisasi itu? Istilah globalisasi berasal dari kata globus, yang berarti bola yang bulat. Dari kata globus terbentuk istilah global, yaitu model di luar dunia. Karakteristik dari globalisasi. Karakteristiknya yang pertama tadi perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Jadi ya tidak bisa positif.
Udah semua ya? Bisa ya? Oke, itu yang pertama. Kita semangat bisa? Bisa. Semangat. Berhitung bisa? Bisa berhitung? 1, 2, 3. Bisa? Tapi ini berhitungnya 1, 2-nya tepuk, 3, 4-nya tepuk, 5, 6-nya tepuk, 7, 8-nya tepuk, 9, 10-nya tepuk. Oke? Nanti yang salah nanti kelompok yang pertama maju ke depan. Bisa dipahami? Kita hitung dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Hah? Kita mulai permainannya. Tepuk semangat. Semangat. Belum semangat ini mah. Lebih keras lagi. Tepuk semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Berhitung. Tiga dalam bertepuk tak? Nah, 3 harusnya apa? 1, 3, 5, 7, 9. Mau langsung kena hukuman? Lawan ya, yang semangat dong. Kalau ini pada jongkol yang jika jadi galak. Tepuk semangat. Berhitung. Boleh ditemani sama teman-teman. Ya, kita menemani temennya. Presentasi Nah, kelompok. itu ayo. Nah. Ya. Ini dari kelompok. Nah, hasilnya hasil dari bentuknya ya. Silakan set tombol yang mau. Materi presentasi dengan whiteboard. Di sini jangan ya. Oke. Ini dia pilih
Sedang masak. Ngomongnya sekarang ya kompak, ya tangannya depan, ya nanti kompak. Nah, silakan siapa yang mau menjelaskan suaranya yang lancar? Baik, di sini kelompoknya memilih kelompok nomor 4. Gambar ada anak yang sudah melihat laptop. Gimana penjelasannya? Setelah kalian berdiskusi, bagaimana hasil analisa dampak positif dan negatif dari gambar tersebut? Dampak positifnya itu lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi dari luar. Dampak negatifnya semakin memudahkan budaya lokal karena pengaruh yang terlihat dari laptop tersebut. Ya, jadi karena adanya pengaruh, jadi dampaknya ada negatif dan positif. Tangannya dong. Baik. Ya. Selanjutnya kelompok berapa ya kelompok? Ya. Oke, silakan. Cepat. Ya. Oh, sudah hasilnya. Siapa yang mau set layarnya? Setiap kelompok mempresentasikan materi yang dipilih. Ini kotak nomor 1. Ekonomi. Ada pasar. Ya. Mana dampak titiknya? Oke, dampak positifnya barang yang kita cari itu lebih banyak. Ya, barang yang kita cari dengan adanya globalisasi lebih banyak. Ya, mudah didapat. Terus Tempatnya juga lebih bersih. tempatnya juga lebih bersih ya, rapi, nyaman dibandingkan dengan tradisional yang ada becek ya, yang kurang nyaman. Negatifnya, Tidak bisa ditawar, harganya sudah oh harganya sudah terpatok, jadi tidak bisa tawar menawar ya, karena sudah ada standar harganya. Ada lagi? Sudah, tepuk tangan dong untuk kelompoknya. Selanjutnya kelompok berapa? Oke, ini maju berapa? Mau pilih nomor berapa? Dua, oke, dua ya. Kita buka. Oke. Gambar lain dan gambar. Pertama, transportasi. Terdapat perbedaan signifikan antara kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Kendaraan umum 1. Aksesibilitas publik. Kendaraan umum seperti bus, kereta api, dan angkutan umum lainnya dirancang untuk melayani masyarakat dengan risiko tertentu. Biaya operasional lebih ekonomis daripada memiliki kendaraan pribadi karena tidak memerlukan biaya bahan baku perawatan. Kendaraan pribadi kemudahan dan
kepribadian memberikan fleksibilitas dan kebebasan untuk pergi ke tempat yang diinginkan dirinya. Privasi dan kenyamanan. Pengemudi kendaraan pribadi memberikan privasi yang tidak dapat ditemukan dalam kendaraan umum. Jadi kalau kendaraan umum perawatannya ya yang tidak ditanggung oleh penggunanya. Kalau kendaraan pribadi itu perawatannya ditanggung tetapi nyaman. Terus privacy ya, terus akses fleksibilitasnya juga kita bisa kemana aja apa mau kemana dulu boleh bisa. Oke, terima kasih kelompok. Selanjutnya kelompok berapa yang mau tinggal ada nomor ya. Di mana-mana satu dulu. Antusiasnya luar biasa nih. Yuk. Nomor berapa? Kita buka nomor 3. Dampak positifnya itu anak-anak di desa dapat memperluas pengetahuan mereka, lalu dapat stres dan kegiatan belajar yang tersedia di laptop atau gadget. Ini juga dapat membuka peluang untuk pengembangan keterampilan digitalnya. Terus juga ada dampak negatifnya, yaitu mencampur potensi paparan konten tidak sesuai usia, risiko ketergantungan teknologi, dan penurunan aktivitas fisik atau interaksi sosial secara langsung. Adanya tergantungan ya sama risiko yang tidak sesuai digunakan oleh penggunanya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Ini ada terakhir. Ya, silakan. Ya, sebelum sebelumnya oke, yang tersisa orang nomor 5. Nah ini apa? Yang bisa kalian analisa dari gambar yang ada di kotak nomor 5. Dampak positifnya, perubahan tempat nilai dan sikap, budaya tradisional dan citra dunia, meningkatkan kualitas masyarakat. Dampak negatifnya, penurunan nilai budaya, masyarakat meninggal budaya luar, perubahan gaya hidup. Adanya perubahan gaya hidup ya. Tepuk tangan buat kalian. Nah ya, nah itu tadi jadi hasil dari kalian melalui pembelajaran PJBL project based learning dalam bentuk proyeknya tadi scrapbook yang kalian analisa kemudian dituangkan dalam bentuk scrapbook. Nah sekarang ibu akan kasih pertanyaan, nanti ibu share lewat handphone, tentu aja ya. Ibu ke siapa nih? Ke Kalista masuk. Chelsea masuk. Ada Chelsea, oke. Ibu kirim ke Chelsea ya. Ada 10 pertanyaan. Ada 10 pertanyaan. Ibu sudah kirim ke Chelsea, silakan dibuka. Kirim share dulu, bisa masuk ke slide dunia. Bentar dulu mas. Ada apa ya ibu? Ingin tahu sejauh mana pengalaman kalian
pembelajaran yang sudah kalian ikuti pada hari ini. Ada? Silakan di handphone. Siap, Ya. Ada 10 pertanyaan. Ini untuk nilai individu, yang tadi nilai kelompok. Tulis namanya ya. Sudah? Bisa? Udah ya? Oke, nanti nilainya Ibu cek di laptop yang tadi ada pertanyaan mengenai teknologi, ada mengenai ekonomi ya, ada 10 tentang bagaimana pembelajaran pada hari ini. Kita masuk ke refleksi ya. Perasaan kalian senang? Kalau senang kasih senyumnya dong yang lebar, yang manis. Luar biasa. Saking manis ya teman-teman diminta 3 ini sampai kalian ada yang mau jatuh ya. Oke. Baik, Ibu cukupkan pembelajarannya untuk pagi ini ya. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Jangan membahas mengenai kesenjangan sosial. Oke, ada yang ditanyakan? Ada?